Musik adalah bahasa universal yang mudah diterima oleh banyak orang. Musik menjadi media bagi Aurel Amadeo berekspresi. Terlahir sebagai penyandang Down syndrome karena memiliki 3 salinan kromosom 21, tak menghalangi Aurel mengasah talenta. Pria berusia 20 tahun asal Bandung, Jawa Barat ini piawai memainkan sejumlah alat musik perkusi. Salah satunya kendang. Darah seni Aurel menurun dari sang ibu, Raini Mawarwati. Raini menggali potensi Aurel dalam bidang seni sejak umur 3 tahun. Hal ini menjadi salah satu cara mengoptimalkan tumbuh kembang hingga melatih kepercayaan diri anak sulungnya. Sejumlah pagelaran seni telah diikuti Aurel. Ia mampu unjuk gigi bermain musik bersama anak-anak non-disabilitas. Sebagai seniman, usai pentas ada honor yang berhasil Aurel dapatkan. Penyandang Down syndrome tak menghalanginya untuk bisa punya penghasilan. Anak Down syndrome juga sama dengan anak-anak yang reguler. Saya tidak pernah mau anak saya tampil hanya karena dia Down syndrome. Dia main perkusi karena dia Down syndrome, lalu orang-orang tepuk tangan karena dia Down syndrome. Saya nggak pernah mau. Dia main karena memang dia bisa. Pada kancah dunia, pengakuan terhadap talenta penyandang Down syndrome semakin bergaung. Di antaranya pada dunia fashion. Sejumlah perempuan penyandang Down syndrome dari berbagai negara membuktikan dirinya mampu menjadi model sejumlah merek fashion terkemuka. Di tanah air, salah satu penyandang Down syndrome yang memiliki talenta sebagai model ialah Namira Zania Sirega. Perempuan berusia 24 tahun ini menjadi model catwalk pada gelaran Jakarta Fashion Week tahun 2018 dan 2019 lalu. Saat itu yang mengaudisi langsung desainernya. Dari 20 anak itu hanya Namira yang terpilih menjadi model Down syndrome waktu itu. Sama sekali nggak ada persiapan untuk belajar atau apa, jadi pada saat GR, disitulah dia belajar untuk catwalk, diajarin langsung seperti itu. Namira pun menjadi model perempuan penyandang Down syndrome pertama untuk produk perawatan kulit di Indonesia. Ia mampu membuktikan bahwa perempuan Down syndrome bisa tampil cantik, percaya diri, serta bekerja secara profesional. Nunjukin kalau misalkan kalau anak Down syndrome itu punya kemampuan, kita patahkan stigma yang ada. Apapun ciptaan Allah itu sangat anugerah, udah takdir. Aku menerima keadaan aku, percaya diri. Oke, aku sama kayak orang lain. Salah satu cara Namira membangun kepercayaan diri adalah dengan mempelajari tari modern secara otodidak melalui YouTube sejak usia 15 tahun. Ini menjadi pintu masuk rezeki bagi grup tarinya yang beranggotakan para penyandang Down syndrome. Mereka kerap mendapat undangan untuk tampil mengisi acara. Menari itu juga membuat aku senang, happy. Pengennya lanjutin model aku mungkin sama desaku juga, dan bahagiain orang tua untuk beli rumah. Aurel Amadeo dan Namira Zania membuktikan para penyandang Down syndrome mampu berkarya dan memiliki sumber penghasilan. Tetapi keduanya hanya potret kecil dari sebagian penyandang Down syndrome yang mampu berdaya. Sementara masih banyak penyandang Down syndrome yang harus menempuh jalan berliku untuk menggapai masa depan. Mereka sulit mendapat kesempatan pelatihan kerja, apalagi mengakses pekerjaan. Saya melihat balai latihan kerja itu ada untuk orang-orang dengan disabilitas fisik. Sementara disabilitas intelektual seperti Down syndrome atau autis, kok kayaknya saya belum pernah lihat gitu ya. Jadi harapan saya sih supaya kita sama-sama mempersiapkan mereka untuk mempunyai skill yang bisa membuat mereka bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri. Pelibatan para penyandang disabilitas khususnya Down syndrome dalam dunia kerja menjadi salah satu cita-cita Hari Down Syndrome Sedunia tahun 2022.
Pada 2022 ini, Down Syndrome International mengusung kampanye definisi inklusi yang diinginkan bagi para penyandang Down Syndrome. Inklusi adalah pendekatan untuk membangun lingkungan terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi berbeda-beda. Hal ini melingkupi ranah sosial, pendidikan, hingga keterbukaan lapangan pekerjaan. Kalau pendidikannya saja itu tidak inklusi buat anak dengan sindroma Down, bagaimana kita bisa berharap bahwa dia itu bisa bertarung di dunia kerja? Kita mau agar anak-anak ini diterima di sekolah umum. Nah, di Indonesia digalakan sekolah inklusi, tapi untuk anak dengan disabilitas intelektual itu harus membuktikan melalui tes IQ. Undang-undang berbunyi, ada kewajiban bagi pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan milik negara mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dari jumlah pegawai. Pun pihak swasta wajib mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas dari total jumlah pegawai. Teman-teman penyandang disabilitas intelektual ini, skill-skill khusus apa yang bisa dikembangkan dan dimiliki oleh teman-teman Down Syndrome. Kita harus mengassessment lebih dalam sehingga kita nanti mampu menempatkan mereka. Bagaimanapun kondisi mereka, kecakapan dan lain sebagainya, undang-undang menjamin bahwa mereka tetap harus mendapatkan hak penggajian honorarium yang sama dengan non-disabilitas. Lantas bagaimana negara mewujudkan janji agar penyandang disabilitas bisa mendapat kesempatan yang setara? Sebetulnya pemerintah itu sudah mengarah kepada yang disebut dengan social enterprise. Karena nggak mungkin juga meletakkan penyandang disabilitas Down Syndrome di dalam pekerjaan dalam konteks yang umum ya. Karena mereka mempunyai kebutuhan sifatnya spesifik, maka jalan yang terbaik adalah tadi social enterprise atau sentra kreasi atensi, di mana fungsi perlindungan dan fungsi untuk mendapatkan income itu bisa link and match gitu. Negara harus hadir bagi penyandang Down Syndrome, mewujudkan akses kesehatan selebar-lebarnya, serta ambil peran membantu penyandang Down Syndrome bisa berdaya demi mewujudkan masa depan. Kesadaran untuk merangkul para penyandang Down Syndrome pun perlu semakin digaungkan guna menghapus stigma di tengah masyarakat.